Tidak mungkin dunia ini cuma lurus-lurus aja. Pasti ada intrik-intriknya lah. Tidak mungkin ya semua yang kita lihat di media itu adalah kenyataannya. Masa iya nggak ada yang tutupin? Sejarah keluarga Rothschild. Rothschild pertama namanya Mayer Amschel Rothschild. Dia ada di tahun 17-an di abad 18. Dia merupakan seorang Yahudi di Jerman yang merupakan seorang bankir. Dan pada zamannya, memang semua Yahudi di Eropa itu adalah seorang bankir. Kenapa? Karena di Kristen dilarang untuk menjadi bankir karena riba. So hampir semua bankir adalah Yahudi, dan Yahudi adalah bankir. Itu merupakan sebuah peluang emas untuk dekat sama banyak orang penting. Yang namanya bangsawan, yang namanya pangeran, raja, ratu, semua kalau perang butuh duit, dan mereka lari ke siapa? Ke Yahudi. Padahal di Eropa itu ada namanya antisemit. Itu merupakan kebencian kepada orang Yahudi. Yahudi sejak dulu selalu menjadi kambing hitam orang-orang Eropa. Dulu pernah ada namanya Black Death, pandemi. Dan yang disalahkan adalah orang Yahudi, dibilang bahwa orang Yahudi itu ngeracunin danau dan lain-lain dan ngebuat banyak orang Eropa mati. Ya, mungkin nggak benar, tapi memang dia dijadikan kambing hitam. Intinya Yahudi itu dibenci lah. Dan Yahudi juga dibenci oleh orang Kristen di Eropa karena Yahudi ini merupakan kaum yang menyalib Yesua. Di tengah antisemit itu masih bisa juga orang Yahudi menjadi orang kesayangan kerajaan. Luar biasa. Karena sudah menjadi bankir yang sukses di Jerman, di Bavaria, Mayer Amschel bilang, kira-kira apa yang bisa gue lakukan untuk menjadi lebih sukses, untuk menguasai Eropa. Akhirnya dia kirim 5 orang anaknya ke seluruh penjuru Eropa. Dia punya 5 orang anak, bankir semua. Dia kirim, ada yang stay di Jerman, ada yang ke Austria, ada yang ke Inggris, ada yang ke Italia, ada juga yang ke Perancis. Jadi sistemnya adalah masing-masing bikin cabang di negara tersebut dan biayain kerajaan masing-masing. Jadi bisnisnya bankir itu adalah sebenarnya bisnis perang. Cabang Inggris ngebiayain perangnya Raja Inggris buat ngelawan Napoleon yang dibiayain oleh cabang Prancisnya Rothschild. Siapapun yang menang bakal bayar duitnya balik plus bunganya berkali-kali lipat. Siapapun yang menang, Rothschild yang menang. Karena yang biayain sama-sama Rothschild. Itulah gilanya. Dan bisa dibilang Nathan de Rothschild, anaknya Rothschild yang di Inggris, yang bukan siapa Inggris, itu merupakan orang yang ngalahin Napoleon sendirian, bisa dibilang. Karena kenapa? Karena dia yang biayain tunggal Raja Inggris buat ngalahin Napoleon. Bahkan dia tahu Napoleon itu udah kalah sebelum semua orang tahu bahwa Napoleon itu kalah. Se-powerful itu. Dan untuk menjaga kemurnian keturunannya, Rothschild itu nikah sama sepupunya aja, supaya tetap sama-sama Rothschild. Dan kalau perempuan nggak akan dikasih harta warisan. Kenapa? Karena kalau perempuan dikasih harta warisan dan dia nikah sama orang yang bukan Rothschild, takutnya uangnya Rothschild akan lari ke keluarga lain. So dibikin pure, semua harus Rothschild. Bisa dibilang cabang Inggris ini merupakan cabang yang paling sukses dari semua cabang Rothschild lainnya. Nathan yang merupakan generasi kedua dari Rothschild yang merupakan pendiri cabang Inggris ini punya anak yang namanya Lionel yang juga sangat sukses sebagai bankir dan menjadi orang yang sangat Zionis. Apa itu Zionis? Zionis merupakan orang yang ingin kembali ke tanah Zion karena menurut kepercayaan Judaism, Zion itu Bukit Zion merupakan tanah perjanjian di mana nanti Al-Masih akan turun di Bukit Zion. Di mana Bukit Zion? Di Yerusalem. Itu kenapa Israel itu nggak mau dikasih New York, dikasih Los Angeles, maunya ya di Zion. Karena maunya di Yerusalem, karena memang itu menurut kepercayaan dia tempat turunnya Al-Masih pertama kali. Lionel juga nanti punya anak yang namanya itu Nathan juga. Dan Nathan juga punya anak yang namanya Walter de Rothschild yang merupakan orang yang sangat kejam dan brutal yang menjadi inisiator Balfour Declaration yang membuat Inggris maksa buat dapetin tanah Palestina untuk dijadikan Israel. Kok bisa sih Walter ini bikin Inggris mau bela-belain Israel? Karena Walter ini merupakan anggota parlemen Inggris. Jadi saat dulu Perang Dunia Pertama Ottoman lawan Inggris salah satunya, Ottoman itu kalah dan yang menang bakalan dapat kompensasi daerah baru buat dia. Alih-alih minta daerah Turki atau Syria atau Irak dan lain-lain, dia minta spesifik Yerusalem. Karena memang Walter ini sebagai anggota parlemen Inggris, dia minta, gue Zionis, gue mau balik ke Bukit Zion. Dan akhirnya dibikinlah Balfour Declaration, yang akhirnya membuat adanya negara Israel. Intinya bisa dibilang bahwa Rothschild ini benar-benar super powerful banget sampai dia bisa bikin negara saking dia kuat dan kayanya. Rothschild ini merupakan keluarga yang ada di semua cerita konspirasi apapun. Ada juga yang bilang bahwa kalau emang dia itu keluarga rahasia, kok bisa ada di Google, kok bisa ada ketahuan siapa namanya. Bung, kalau Anda cek Google, tidak banyak sumber tentang Rothschild. Karena memang mereka itu keluarga yang tidak terbuka, nggak ada sumbernya di internet, sangat sedikit. Memang mereka itu keluarga yang tertutup gitu loh. Bahkan di list Forbes 500 orang terkaya di dunia, itu cuma ada satu Rothschild yang namanya Edmund Rothschild yang merupakan orang kaya yang masuk ke situ. Apakah benar? Apakah keluarga yang sekaya itu bisa akhirnya jadi tiba-tiba miskin gitu? Tetap kaya sih, tapi nggak
bisa kayak dulu? Ya mungkin. Ya kalau gue sih tidak terlalu percaya 100% lah sama listnya Forbes. Bisa bener, bisa juga enggak. Sejarah Illuminati dan juga Freemason. So apa sih Freemason? Freemason merupakan secret society yang dibikin sama sejarah keturunan tukang batu lah di Inggris ceritanya. Dan ya, ada orang di Jerman namanya Adam Weishaupt yang gabung. Dia merupakan seorang filsafat itulah, filosof yang akhirnya gabung ke Freemason dan ngerasa bahwa Freemason ini ada kurangnya. Meskipun juga Freemason itu berkembang menjadi banyak punya ritual aneh yang gue juga nggak tahu apa ritualnya karena memang secret society namanya kan Pak ya. Kalau secret ya gue nggak tahu. Kalau gue tahu artinya bukan secret begitu. So Illuminati merupakan cabang protesnya dari Freemason dan banyak orang Freemason yang akhirnya nyebrang ke Illuminati karena dirasa lebih menarik gitu. Dan Illuminati ini ya isinya banyak Zionis juga yang bisa dibilang banyak anggota Illuminati yang berperan penting juga untuk kembalinya Yahudi ke tanah Zion. Rothschild juga Yahudi dan dipercaya juga bahwa di Zion itu nanti Al-Masih akan ngebuka gunung dan isinya harta semua yang sebenarnya bukan Al-Masih tapi Al-Masih ad-Dajjal, the Antichrist. Apa iya ada hubungannya Dajjal sama Illuminati? Ya nggak tahu juga, namanya kan rahasia. Tetapi kalau kita pikir-pikir, kita urut-urutin lagi, juga ada pertanyaan, apa mungkin selama ini Illuminati itu nyembah setan apa enggak? Kita nggak tahu. Tapi kalau lo pikir-pikir, semua desainnya Illuminati ini membuat yang namanya New World Order itu terlalu rapi kan. Bisa ngebohong sampai segitu detailnya, sampai segitu jeniusnya gitu loh. Nggak masuk akal seorang manusia bisa bikin kayak gitu. Karena ya mungkin mereka nggak sendirian. Mungkin ya mereka dibantu sama iblis gitu. Coba terus kenapa kira-kira kalau emang Dajjal mau turun kayak di film-film, kok diselipin ceritanya? Di film-film kenapa nggak rahasia aja? Karena Dajjal itu penipu. Dia bukan pembohong. Pembohong itu semuanya bohong. Tapi penipu, dari 1000 kebohongan ada 1 kebenaran. Karena penipuan terbaik adalah penipuan yang menyelipkan unsur kebenaran supaya orang lebih gampang percaya. Tapi kenapa orang selalu bilang bahwa orang yang percaya konspirasi adalah orang yang bodoh? Kenapa? Karena memang otak Anda sudah didesain demikian sejak kecil.